VBAC itu memang butuh niat dan keyakinan yang kuat. Tapi ingat ya Bunda, gak boleh cuma modal nekat. Lalu, gimana caranya biar kita bisa sukses VBAC? Simak beberapa tips dari aku ya Bunda, khususnya buat Bunda yang mengalami kondisi kehamilan yang sama kayak aku nih, hamil dengan perut gantung. Jadi, simak video ini sampai habis ya Bunda, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya diaktifin juga ya Bunda, biar nggak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai janji aku, kali ini aku mau sharing pengalaman aku sukses VBAC dengan kondisi hamil perut gantung. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih. Namaku Bunda Fitri, aku tinggal di Wonosobo. Alhamdulillah telah lahir putri kami yang kedua melalui persalinan VBAC di salah satu rumah sakit di Wonosobo dalam keadaan sehat dan selamat. Berat badannya 3,50 gram, panjangnya itu 45 cm. Adapun jarak kehamilan aku ini dengan yang pertama itu 2 tahun 4 bulan. Nah, pas aku tahu hamil lagi itu aku agak sedikit deg-degan sih karena aku pengennya kan lahiran normal ya. Jadi pas tahu hamil lagi tuh aku langsung cari informasi kayak gitu. Informasi tentang VBAC, tipsnya kayak gimana, terus syaratnya apa aja. Pokoknya aku mulai cari informasi seputar VBAC. Nah, alhamdulillah untuk kehamilan yang pertama kan sebenarnya aku tuh nggak ada masalah apa-apa ya, semuanya baik-baik aja. Aku sama adik janin juga sebenarnya baik, sehat, nggak ada komplikasi kayak pendarahan atau apalah itu. Cuma karena akunya minim ilmu, jadi aku itu pas hari H persalinan itu gampang panik banget, ngerasain sakit yang Masya Allah luar biasa kan, aku malah jerit-jerit, pokoknya panik banget. Intinya kan sebenarnya pada proses persalinan itu kita itu nggak boleh panik, karena itu akan beresiko pada janin. Kalau ibunya panik, otomatis janinnya juga panik. Nah, mungkin itu salah satu kesalahan aku dulu, kenapa akhirnya aku disesar. Nah, posisi janin kan jadi nggak optimal, padahal sebelumnya itu janin baik-baik aja, posisinya udah bagus, udah masuk panggul, udah apa namanya, pokoknya kepalanya itu udah optimal lah. Tapi pada saat proses persalinan ternyata kepalanya itu agak miring sedikit, terus berat janinnya juga kan udah gede ya, 3,4, si kakak itu dulu 3,4 kilo. Jadi kalau dipaksa lahir itu nanti kayak kayak tulang di kepalanya itu kan kayak ketekuk gitu ya, jadi takutnya kenapa-napa. Jadi ya sebagai orang tua pasti nggak mau terjadi apa-apa kan sama anaknya, jadi ya udahlah yang penting kita berdua sama-sama selamat gitu. Akhirnya kan dioperasi. Nah, setelah itu 2 tahun 4 bulan kemudian Allah menganugerahkan kami lagi putri yang kedua. Nah, makanya setelah tahu hamil aku mulai kayak memperbaiki segala kesalahan aku dari cara aku duduk, pola makan, pola tidur, semuanya yang aku rasa itu kurang bagus. Khususnya ini ya, emosi aku ya, emosi aku. Aku lebih lebih memanage lagi, kayak nggak gampang, biar nggak gampang panik itu kayak gimana. Pokoknya intinya aku makin sering belajar, terus gimana caranya proses bersalin biar minim trauma. Pokoknya aku sering cari informasi seputar kehamilan, persalinan. Nah, salah satu yang sering aku pantengin itu Instagramnya Bidan Kita. Terima kasih Bunda Yesi, Bu Bidan Yesi. Niat memperdayakan diri biar nggak keulang lagi kesalahan aku yang dulu. Nah, alhamdulillah setiap informasi yang aku dapetin aku langsung praktekin, kayak model jalan santai setiap hari, terus makan teratur. Meskipun di kehamilan kedua ini aku ngalamin mual ya, untuk pertama kalinya aku ngalamin mual, muntah, aku coba paksa makan meskipun sedikit. Nah, untuk mulai trimester kedua memang udah nggak mual ya, udah lumayan mending makan itu mau. Jadi bidan udah ngewanti-wanti kalau emang bener mau sukses VBAC, syaratnya janinnya itu nggak boleh terlalu besar, makanya harus hati-hati. Nah, pas usia 27 kalau nggak salah itu bidan itu cek apa berat badan janin kan, diukur melalui tinggi fundus kalau nggak salah ya. Itu udah kisaran 2 kilo lebih, hampir 2,3 kilo kalau kalau nggak salah waktu itu. Nah, otomatis aku panik dong, baru 27 minggu kok berat badannya udah segitu. Terus posisi kepalanya juga masih lintang lagi. Makanya wis deg-degan banget aku waktu itu. Akhirnya aku tanya sama bidan gimana supaya apa ya, bayinya itu janinnya, maksudnya janinnya itu nggak terlalu besar di dalam itu, ikhtiarnya apa? Aku langsung nanya kayak gitu.
Nah, salah satunya diet, nggak boleh makan manis, katanya makan manis sih boleh, tapi dikurangi. Terus pokoknya intinya diet karbo lah, aku lakuin diet karbo. Nah, untuk mengoptimalkan posisi kepalanya yang masih lintang, bidan nyaranin aku itu untuk sering-sering sujud. Setelah habis sholat selesai tuh sholat fardu kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelahnya aku dianjurkan untuk melakukan gerakan sujud selama 10 menit. Nah, aku lakuin itu sambil kasih afirmasi juga ke adik janin. Ayo masuk panggul ya, ayo masuk panggul. Optimalkan posisinya ya, sehat terus ya. Pokoknya kayak gitu. Terus aku sambil kayak kayak ngebayangin juga habis sholat itu sering ngebayangin sambil merem-merem aja ngebayangin proses persalinannya itu nyaman, tenang, gampang, lancar, pokoknya janin, plasenta, tali pusar, air ketuban semuanya sehat, optimal semuanya, sempurna. Terus aku sering juga ngasih kayak afirmasi ke adik janin, ayo masuk panggul, nanti lahiran normal ya, Allah udah nyediain jalan lahir yang begitu sempurna buat adek, nanti adek jalan lewat situ ya, jalan keluarnya lewat situ, maksudnya kayak gitu. Pokoknya sering intinya kayak gitulah, sambil jalan santai itu kan, apalagi udah masuk usia 36 minggu, aku udah mulai gencer banget tuh olahraga, tapi bukan olahraga yang gimana-gimana, cuma kayak jalan santai di rumah, ngelilingin ruangan dari kamar, ke ruang tamu, ke ruang makan, ke ruang TV, aku muter-muter di situ aja selama 1 jam sambil zikir, sambil sholawatan, sambil kasih afirmasi terus sama ade, ade ayo masuk panggul, ade ayo bantu bunda, kayak gitu. Pokoknya sambil kayak gitulah intinya. Terus udah gitu setelah 36 minggu aku juga sering squat. Nah, habis sholat itu 5 kali squat setiap kali habis sholat ya, terus besoknya aku tambahin 1 jadi 6, pokoknya kayak gitu terus, pokoknya semampunya aja. Nah, udah masuk 39 minggu aku kan check up lagi ke ke bidan. Nah, aku kan USG, aku pengen tahu berat badan janin sekarang udah berapa, karena aku yang paling khawatir itu kan di situ, karena bidannya mensyaratkan aku boleh VBAC tapi nggak boleh janinnya itu nggak boleh kegedean di dalam, makanya aku fokus ke situ. Nah, pas hasil USG-nya ternyata katanya janin itu udah 3,2 hampir 3,3 kilo. Ulah aku shock banget. Setelah itu aku bener-bener kayak nggak mau makan. Aku takut makan, aku takut makan nasi apalagi yang manis-manis, padahal aku hamil ini tuh rasanya pengennya makannya manis terus, makanya aku galau banget waktu itu. Bentar lagi mau lahiran tapi disuruh diet gitu kan, udah 39 minggu kan menjelang HPL kan, makanya pernah sempet tuh down banget pas dibilangin ternyata bayinya udah segede gitu. Tapi aku tanya terus lagi kan, Bu Bidan, tapi aku masih bisa nggak lahiran normal? Bisa kalau nggak ada komplikasi apa-apa. Kalau adik sama ibunya sehat ya bisa, cuma syaratnya nggak boleh lebih dari 4 kilo, katanya kayak gitu. Terus aku tanya juga kan, posisinya gimana? Alhamdulillah kepalanya udah masuk nih, udah masuk panggul katanya. Tinggal nunggu mules-mules aja katanya kayak gitu. Wah, ternyata aku seneng banget sih. Nah, mungkin kali ini aku sharing segitu dulu. Nanti aku lanjutin pengalaman VBAC aku di video berikutnya ya. Sekalian insya Allah aku juga share ke kalian bagaimana tips aku bisa sukses VBAC dengan janin yang sudah besar, HPL-nya juga sudah lewat. Insya Allah nanti aku bakal jelasin sejelas-jelasnya ke kalian di video selanjutnya. Dan semoga konten ini bermanfaat ya Bunda ya. Semangat terus ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.